Om Swastiastu, selamat malam semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah uji tarik dan uji kekerasan di praktikum metalurgi dengan kode mata kuliah TM 3303. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Ika Heriswardana dengan NIM 2105531120 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Tejo Korde Gede Hutaniniha STMT di program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji tarik. Untuk pokok pembahasannya, pertama di sini akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Terus yang kedua, langkah-langkah pengerjaan. Yang ketiga itu hasil uji tarik ketiga spesimen. Nah, di sini untuk alat dan bahan yang digunakan, di sini ada mesin gerinda, terus di sini ada jangka sorong, di sini ada alat uji tarik. Nah, untuk bahannya sendiri, nah di sini ada aluminium. Di sini itu ada aluminium dengan panjang 150 mm dan lebar 12,5 mm dengan ketebalan 0,6 mm. Nah, nanti kita akan bentuk seperti ini. Nah, di sini untuk penjelasan dari alat yang akan digunakan. Nah, di sini ini namanya adalah digital twin scala. Nah, itu untuk menghitung berapa skalanya nanti. Itu di sini ada grip. Nah, grip itu untuk nanti itu untuk menghitung berapa tekanannya. Lalu di sini ada mikrometer Diel Gauss. Nah, itu untuk anunya, dan untuk tadi itu grip itu untuk mencapit agar nanti spesimen itu tidak lepas ya. Dan terus ada hidrolik, itu untuk melakukan gaya tariknya nanti. Nah, terus untuk ini untuk hasil gerindanya. Nah, ini kita ukur menggunakan jangka sorong. Nah, ini untuk titik satunya itu di sini itu dengan kita mendapatkan 8,0. Sini untuk titik 2-nya itu 7,9, dan untuk titik 3-nya itu dapat 7,9. Nah, untuk rata-ratanya itu 7,933. Dan di sini untuk spesimen 2-nya untuk di titik 1 7,5, titik 2-nya 7,8, titik 3-nya itu 7,9 dengan rata-rata 7,33 mm. Nah, untuk titik 3-nya juga begitu. Untuk titik 1 itu 7,8, titik 2 itu 7,9, titik 3 itu 7,8 dengan rata-rata 7,833. Nah, untuk proses uji tarik, pertama itu kita letakkan spesimen di kedua capit dari alat tarik yang dibantu atau yang diperkuat dengan menggunakan kunci garis. Nah, jadi ini tuh kita pasang dengan kerat menggunakan bantuan kunci garis. Nah, lalu spesimen tercapit kita pasang dengan ulat uji tarik ini. Nah, memasangnya juga itu harus hati-hati, jangan sampai nanti spesimennya itu bengkok. Nah, setelah capit terpasang, kita pasang diel ke alat uji tarik. Nah, yaitu namanya yang ini. Nah, kita pasang di sini. Nah, lalu diel itu nantinya itu berfungsi untuk mengetahui berapa panjang spesimen yang ini tuh menambah panjang, atau kita sebut dengan DKL. Nah, di mana pertambahan itu setiap titik itu kan 0,1. Di sini ada 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 sampai itu kembali ke 1. Nah, terus kita dielnya ini kita samakan ke ini gambar
yang ini kita jadikan di titik 0. Nah, terus setelah itu sudah dikalibrasikan dia ke angka 0, terus yang kelima itu tinggal selanjutnya itu memasang tongkat besi ke tempat hidroliknya. Nah, tempat hidroliknya itu nanti kita pompa di sini, lalu atur posisi agar timbangan kita itu tetap 0. Nah, ini itu harus disusun sistem dengan angka 0 nanti agar tidak agar datanya itu lebih akurat. Nah, setelah semua langkah sudah siap, maka selanjutnya kita itu memompa pompa hidrolik dengan tingkat dari atas ke bawah secara pelan-pelan agar nanti datanya itu ya waktu pada saat kita rekam itu jelas. Nah, kita tidak boleh memompa itu terlalu cepat, nanti datanya itu tidak jelas. Nah, lalu kita pompa sampai nanti spesimennya terputus. Nah, ini merupakan hasil ketika kita sudah selesai melakukan uji tarik. Nah, nanti misalkan kalau nanti spesimennya itu agak bengkok disimpan, itu akan putusnya itu akan miring. Nah, putusnya itu akan tidak bagus gitu loh, agak miring. Terus di sini untuk data spesimen 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang data spesimen 1. Nah, untuk data spesimen 1 ini, untuk mendapatkan data ini, kita itu harus memvideo tadi. Pada saat kita melakukan pengujian pada alat itu kita harus memvideo, sehingga kita nanti akan mendapatkan data-data ini. Nah, ketika kita tidak memvideo, kita itu susah untuk mendapatkan data ini. Nah, di sini kan data L-nya, terus ketika kita memvideo itu kita tuh perlu mensorot DL-nya dan timbangan digitalnya. Nah, di sana kita akan mendapatkan angka-angkanya. Nah, kan sini misalkan ya, kan sini ada pada saat 0,1. Nah, beban yang diberikan itu kan masih 0. Nah, jadi kita misalkan lagi kita ambil di 0,8. Nah, di 0,8 ini kan itu bebannya sudah menjadi 5 kg. Nah, agar berbentuk Newton, kita kalikan dengan 9,8. Nah, 9,8 karena gravitasi bumi itu kan 9,8. Nah, jadi kita kalikan dengan 9,8. 9,8 dikali dengan itu kan kita mendapatkan hasil 49. Nah, terus di sini kita di data spesimennya, nah sini ada tegangan, dan juga ada regangan. Nah, mungkin ini merupakan titik dari titiknya atau titik tegangan, titik perbedaan tegangan dan tegangannya. Nah, di sini merupakan titik deformasi atau di mana spesimen itu tidak dapat kembali ke bentuk semulanya, dan sini merupakan deformasi elastisnya. Nah, untuk di sini di regangan, yaitu spesimen ini mengalami perpatahan di 0,024. Nah, di sini dia mengalami perpatahan dan di tegangan 296,48. Nah, di sini. Nah, di sini
regangan dimensiones ini itu merupakan tidak bisa dikatakan tidak ada satuannya. Nah, ini teman-teman untuk data spesimen 2-nya. Nah, untuk spesimen 2-nya sama caranya seperti tadi juga. Di sini untuk titik putusnya itu di regangan 0,024 dan di tegangan 304,151. Nah, di sini untuk spesimen 3-nya. Di sini untuk spesimen 3 itu datanya itu lumayan agak banyak. Lumayan agak banyak. Nah, di sini dia itu mengalami putus di regangan 0,36 dan di tegangan 291. Nah, di sini ini untuk fungsi pengujian tarik ini itu berfungsi untuk memberikan informasi tentang kekuatan material yang akan dipakai dalam keperluan desain atau menentukan spesifikasi dari material. Inilah fungsinya dari kita uji grafik ini. Next. Nah, mungkin kita akan lanjut ke uji kekerasan. Dan untuk pokok pembahasan dari uji kekerasan ini, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan, kedua langkah-langkah pengerjaan, yang ketiga hasil dari uji kekerasan. Nah, untuk alat dan bahan yang pertama itu di sini ada mesin ampas. Nah, ini mesin ampasnya. Terus mesin ampas ini itu menggunakan amplas. Nah, menggunakan amplas di 600, 400, 1000, 1200 dan yang paling tepat itu 1500. Nah, langsung dan kita menggunakan alat ini yang namanya itu microfitters and harness test. Nah, ini untuk bahan. Nah, untuk bahannya itu di sini kami menggunakan bahan Virkan. Bisa bahan Virkan namanya. Mungkin sebelum kita melaksanakan pengujian, kita itu melakukan tahap printing namanya. Itu untuk menghaluskan dari spesimen itu. Nah, lalu ketika sudah kita tuh ganti-ganti dulu kertas gosoknya, kita lakukan proses itu untuk sehingga mendapatkan hasil gosokan spesimen itu yang sejajar atau satu arah lah istilahnya, atau bisa dibilang lebih halus. Lalu ketika sudah, kita hentikan mesin pada benda kerjanya. Lalu di sini ini untuk pengenalan dari alatnya itu ada sini ada mikroskopnya, ada indenter, spesimen, baik atau pemberatnya. Nah, untuk cara menggunakan dari ini kan ini ada lampu. Nah, kita pertama hidupkan lampu untuk nanti memberikan penerangan pada mikroskop optiknya. Lalu tempatkan posisi benda kerjanya itu kepada tempat di sini. Lalu geser ke ini, bisa digeser ke kanan dan ke kiri sehingga seperti itu berada di benda uji. Nanti kan terlihat benda ujinya di sini. Nah, kita penggunaannya. Terus untuk cara menindiknya, itu kan letakkan spesimen Virkannya di sini.
lalu ke micro ficus HBPS-nya, lalu setelah diletakkan dorong tuas. Nah, ini dorong tuasnya itu hanya sekali saja, nanti dia itu akan menindih secara sendirinya. Nah, setelah dia melakukan penindikan secara sendirinya, lalu ulangi langkah tersebut sebanyak 2 sampai 3 kali. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan gambar seperti di sini. Nah, ini merupakan tampak depannya seperti ini. Ini merupakan depannya. Nah, ini menunjukkan ada gambarnya. Nah, ini kita mencari dari intensitinya. Untuk nilai A1-nya kan ini ada 3 garis, 1, 2, 3. Jadi itu 3. Kan di setiap garis itu nilainya 0,1. Jadi kita 3 kali 0,1 sama dengan 0,33 mm. Terus cara B1-nya kan itu 11 ya. 11 dikali 0,02 sama dengan 0,22 dikali 2 itu sama dengan 0,44. Ini sama, dikali 0,01 sama dengan 0,3 mm. Di 2 juga sama. 11 dikali 0,02 sama dengan 0,22 dikali 2 sama dengan 0,4 mm. Ketentuannya juga untuk A1-nya itu 3 dikali 0,1 sama dengan 0,3 mm. B1-nya juga sama kayak di identitas satunya. Nah, untuk nanti untuk mencari nilainya itu kan hasilnya 0,3 tambah 0,44 tambah 0,3 ditambah 0,44, jadi dibagi 4 sama dengan 0,37. Nah, untuk nilainya juga sama, 0,3 ditambah 0,48 tambah 0,3 tambah 0,052 dibagi 4 sama dengan 0,4. Jadi dan 3-nya juga sama caranya. Nah, di sini saya menggunakan bantuan MSD. Nah, untuk cara menggunakan MSD ini kita terlebih dahulu klik file. Nah, terlebih klik file kita cari gambar yang mana yang ingin kita zoom. Nah, misalkan saya mengukur gambar ini, lalu kita analis. Nah, kita analis ini, nanti kita set dulu. Nah, ketika kita sudah selesai set, lalu kita cari dah misalkan ini di sini kan kita dapatkan 0,0362. Nah, kita sure mendapatkan hasil ini. Terus kita kan sudah menemukan hasil yang 1 dan 2 kan sudah, lalu kita menyermiannya 0,3 tambah 0,366 dari sini itu dibagi 2 sama dengan 0,364 mm. Nah, ini untuk lebih mempermudah, sini saya menggunakan kalkulator Ficus Harness number. Nah, di sini kan untuk masanya itu 10 kg. Dan untuk ini tadi kan kita dapat dari titik pertama itu yang tadi, nah itu 0,37. Sehingga di sini kita mendapatkan hasil 135,456537. Dan yang kedua juga sama, 10 dengan 0,4 itu kan 115,89999. Dan yang ketiga itu kan 10 0,377 itu kan 135,456537. Nah, juga 10 dikali dengan 0,364 1 dengan tuh 139958942. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, dimohon maafkan. Saya akhiri dengan ucapan Om Santi Santi.